MG listeners, seorang warga bernama Faikoh lewat akun media sosialnya @faikoh menginformasikan bahwa ia mencari ayahanda bernama Abdul Rahman atau ini biasa dipanggil dengan Bang Domen. Yang diinformasikan ini sudah hilang 2 minggu yang lalu. Beliau saat ini berusia 54 tahun dan untuk menggali lebih lanjut dan mencari informasi terkait dengan hilangnya Bang Domen ini, kita langsung terhubung dengan Mbak Faikoh yang merupakan putri dari Bapak Abdul Rahman yang dinyatakan hilang sejak 2 minggu yang lalu. Mbak Faikoh, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Mbak Faikoh? Alhamdulillah, saya sehat. Semoga sehat ya. Dan Mbak Faikoh ini gimana Mbak awalnya? Ceritanya sehingga ayahanda nih hilang waktu itu seperti apa? Iya, jadi ceritanya itu kita sih nyadarnya pas di hari Sabtu itu ya, kan tanggal 21 Mei nggak ada ini Abi kok nggak pulang-pulang ke rumah gitu ya, ke sore-sore gitu ya. Nah, jadi kita coba cari-cari informasi dulu nih, pertama ke saudara-saudara gitu ya, ke pokoknya mungkin saudara-saudara yang dia datang atau apa gitu ya. Karena sebenarnya Abi juga biasanya bisa pergi seharian, terus sore pulang gitu. Nah, ternyata kita minta bantuan gitu ya, cek CCTV. Jadi dekat rumah tuh ada sekolah, ada CCTV-nya. Kita minta bantu cek, oh ternyata Abi pergi nih gitu. Nah, sekitar jam 5 subuh gitu, jam 5.15 karena CCTV kan ada jamnya gitu ya. Terus cuma kita masih berpikir positif gitu ya. Sampai ya 2 minggu ini gitu ya, udah nyari kesana sini segala macam. Akhirnya saya juga konsultasi sama keluarga gitu ya. Jadi deh kita coba bikin di medsos gitu. Mungkin nanti ada orang lain di mana yang bisa ngeliat, bisa hubungin kita gitu. Oke. Gitu. Jadi panggilannya Abi ya. Nah, soal hilangnya Abi ini Mbak, apakah udah lapor ke polisi? Iya, kita udah lapor ke Polsek Cengkareng karena kan kita areanya di sana ya, daerah Polsek Cengkareng. Oke, sudah lapor. Jadi perkembangannya sejauh ini apakah sudah ada kabar atau apa yang diinstruksikan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga, Mbak? Kalau sejauh ini sih pertama mereka bilang mereka bakal berusaha mencari gitu ya. Terus yang kedua mereka juga minta keluarga untuk tetap mencari, terutama mengecek ke panti-panti sosial gitu ya, yang menampung biasanya ada orang-orang hilang gitu. Nah, saya juga udah coba cek ke ada panti sosial di daerah Kedoya yang memang menampung sebagai tempat pertama gitu ya untuk orang-orang yang hilang gitu. Saya udah cek sana, itu belum ada gitu ya. Terus nanti juga mau coba cek yang di Cipayung kan juga ada ya, Jakarta Timur tuh. Mungkin dalam waktu dekat kita mau cek gitu. Tapi juga kita juga udah koordinasi nih sama Dinsos yang ada di Kota Tangerang dan sekitar gitu. Minta disebar informasinya gitu ke daerah-daerah sana. Karena rumah saya tuh berbatasan banget sama daerah Tangerang gitu. Oke, tapi belum membuahkan hasil ya, sudah mendatangi beberapa tempat sesuai dengan instruksi pihak kepolisian. Nah, terakhir kali pada saat Bapak ini diketahui menghilang begitu, ini dalam kondisi sehat atau fit atau sakit, Mbak Faikoh? Jadi Abi itu kalau secara fisik sehat banget, suka jalan kaki gitu ya. Tapi kalau secara mental memang nggak sepenuhnya seperti orang pada umumnya gitu ya. Jadi Abi suka linglung, juga suka ngomong sendiri gitu. Nah tapi memang meskipun demikian Abi tetap apa ya, soal dan rajin, kenal cucunya, kenal anak-anaknya gitu. Jadi memang kita menganggapnya ya udah ini emang orang tua gitu ya, tetap kita jaga gitu ya. Jadi kalau orang mungkin pertama kali ketemu Abi itu bakal melihatnya kayaknya orang mungkin nggak sepenuhnya normal gitu ya. Tapi Abi kalau diajak ngobrol nyambung. Misalnya tadi makan di mana, habis pergi dari mana gitu. Dia bisa cerita tuh dia naik apa, dia ketemu siapa, dia bisa cerita gitu. Oke. Nah, Abi ini terakhir kali pakai baju apa, Mbak? Nah ini dari CCTV yang kita lihat itu kan subuh-subuh ya.
jadi agak gelap gitu. Nah kalau yang kita lihat dia pakai peci warna hitam yang sering dia pakai, terus dia pakai baju panjang, kita ngeliatnya kayak baju batik gitu. Cuma warnanya ini kita nggak kelihatan karena bajunya agak gelap gitu. Terus celananya celana hitam, celana coklat. Nah dia tuh punya celana favorit kalau dia keluar, celana coklat bahan yang suka dia pakai gitu. Jadi itu bagian terakhir yang dipakai. Oke. Nah si Abi tadi kata Mbak Faikoh kan mungkin beberapa waktu sempat linglung tapi masih mampu menjawab pertanyaan begitu ya. Iya benar. Nah kalau diajak ketemu sama misalnya orang baru misalnya atau orang asing yang baru pertama kali Abi temui, seingat Mbak Faikoh gimana waktu itu? Dia itu cenderung cuek gitu ya kalau boleh dibilang. Jadi kalau sama orang baru tuh ya udah dia biasa aja, nggak akan gimana gitu. Dan dia paham nih, jadi dia juga misalnya orangnya kan cuma jalan ya. Dari muda tuh emang orangnya tuh kerjanya di luar gitu ya. Jadi dia suka tuh kan makanya deket rel kereta ya, deket stasiun Surabaya. Nah dia suka naik kereta gitu. Itu kan dia ketemu orang asing ya dia biasa aja. Dia beli tiket kereta bisa gitu ya. Dia pulang lagi gitu. Dia nggak takut lah ibaratnya kalau ketemu orang baru gitu. Oke, sudah biasa dengan orang baru dan suka jalan. Nah, waktu menghilang itu harta bendanya misalnya dompet juga dibawa atau gimana? Atau ditinggal di rumah? Nah itu tipikal yang kalau pergi jauh dia pasti bawa dompet. Dia ada KTP-nya. Jadi kita memang kan KTP elektroniknya kita pegang. Nah kan ada KTP lama tuh yang masih dilaminating. Isinya sama kan sama KTP elektronik itu yang kita taruh di dompetnya. Karena kita takut kalau KTP elektroniknya hilang gitu ya. Nah itu dompetnya nggak ada tuh, dibawa juga. Jadi dibawa oleh Abi ya dompet ya? Iya. Kalau handphone, Mbak, apakah Bapak bawa handphone atau tidak terbiasa membawa handphone atau gimana? Nggak ngerti. Oh, dia nggak ngerti sama HP gitu ya. Kita juga nggak khawatir kalau ngasih HP gitu, takut ya namanya orang di luar sana ya nggak pernah tahu gimana gitu. Oke. Baik. Usaha yang sudah dilakukan ini terakhir ya Mbak, apakah termasuk menginformasikan melalui media sosial? Jadi seandainya ada yang melihat atau mengetahui keberadaan Abi ini bisa lapor gitu? Iya benar. Itu satu cara kan ya masih ada yang kita lakuin ya di media sosial. Kita juga minta bantuan kan saya bilang tadi ke dinas-dinas sosial yang memang biasa menangani kasus-kasus orang hilang ya. Tentu kan mereka di lapangan lebih banyak ya orangnya gitu ya. Jadi kita juga minta bantuan ke dinas sosial, masih kontak ke beberapa panti gitu ya, kalau kita kasih fotonya juga gitu, kalau misalnya ada orang yang wajahnya di sini ditemukan kontak kemari gitu. Pokoknya segala macam cara kita lakukan deh sebisa mungkin gitu. Oke, baik. Kita berharap kabar baik dari Abi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mengetahui kebetulan hari ini mendengarkan, bisa ada nomor telepon yang bisa di-share ke pendengar MG Radio, Mbak? Bisa. Bisa kontak ke saya. Nomor HP-nya 0813 1169 7837 atau kontak ke nomor abang saya atas nama Ami di 0896 1309 0246. Oke, baik. Kami segenap kru MG Radio mengucapkan semoga turut mendoakan ya Mbak Faikoh, semoga Abi segera ketemu, bisa berkumpul lagi bersama keluarga, dan kami juga mengundang bagi para MG listeners yang mungkin mengetahui keberadaan dari Abi ini bisa menghubungi Mbak Faikoh tadi di nomor yang sudah disebutkan 081311697837 atau 089613090246. Kalau misalnya nanti memang ada yang mengetahui atau mendapatkan informasi, bisa menghubungi kami melalui platform media sosial kami, baik itu melalui komen di YouTube ataupun di Instagram dari MG Radio Network. Sekali lagi Mbak Faikoh, semoga Abi bisa segera ditemukan dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat bersama keluarga. Terima kasih Mbak Faikoh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.